Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang integral tak tentu. Gimana kabarnya kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu akan membahas tentang integral tak tentu. Apa itu integral tak tentu ya? Dasarnya dari integral tak tentu ini kamu harus tahu dulu turunan. Nah, turunan kan kalian sudah pernah mempelajari tentang turunan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke integral. Jadi, integral itu adalah anti turunan. Berarti untuk menentukan fungsi semula itu menggunakan integral. Jadi kalau hasil turunan itu fungsi semulanya itu nanti menggunakan anti turunan ya. Apa itu integral? Nah, perhatikan ini. Nanti akan kita pelajari ini integral tak tentu dan integral tentu. Tapi pada kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan integral tak tentu dulu. Kalau sudah paham tentang integral tak tentu, nanti kamu akan lebih mudah mempelajari integral tentu ya. Dan nanti kalau sudah mempelajari integral tak tentu, nanti berlanjut ke penggunaan integral ya, atau dalam ini adalah aplikasi integralnya ya. Ya. Apa sih kegunaannya integral itu? Banyak sekali manfaatnya penggunaan integral ya. Nanti kita aplikasikan ya, nanti setelah kita mempelajari dasarnya terlebih dahulu. Integral tak tentu. Integral tak tentu sebagai kebalikan turunan fungsi. Integral tak tentu itu adalah sebagai kebalikan turunan fungsi. Misal ini ya, fungsi f yang memetakan x ini ya. Nah, ini f-nya itu pakai huruf besar ya, ini f dalam kurung x itu fungsi f yang memetakan x. F aksen, ini f aksen itu adalah simbol turunan ya, turunan dari fungsi fx ini. Sama dengan f kecil dalam x ini adalah suatu fungsi, simbolnya fungsi itu ini. F dalam kurung f kecil ini dalam kurung x ya, ini simbolnya fungsi. Misal fungsi awalnya ini, awalnya itu adalah x pangkat 5 diturunkan jadi 5x pangkat 4, x pangkat 3 plus 3, x pangkat 5 plus 3 diturunkan menjadi 5x pangkat 4. Nah, x pangkat 5 plus 112 diturunkan jadi 5x pangkat 4 ya. X pangkat 5 plus 0,8 diturunkan jadi 5x pangkat 4 sampai dengan ini yang terakhir. Kamu bisa menyimpulkan sendiri, kenapa kok 3-nya enggak turun ikut ke sini, kemana ini 3-nya, 112-nya kemana. Nah, karena kamu sudah mempelajari sifat-sifat turunan ya, bahwa konstanta kalau diturunkan itu adalah 0. Nah, sekarang ini ya, menuju integral tak tentunya. Integral tak tentunya itu adalah x pangkat 5 plus c. Beda dengan ini tadi ya. Kalau ini tadi itu adalah fungsi f yang menyatakan variabel x ini. Fungsi f yang menyatakan variabel x. Tapi kalau sudah plus c-nya itu adalah integral tak tentunya atau anti turunan. Dan c-nya itu apa? C-nya itu adalah konstanta ini yang belum diketahui nilainya ya, besar nilainya itu belum diketahui. Dan ini adalah rumus turunannya ini ya, turunannya ini 5x pangkat 4 ya. Integral merupakan kebalikan turunan atau biasa disebut dengan anti turunan. Ini fungsi f yang menyatakan dalam variabel x ini ya, turunannya itu adalah fungsi f dalam x, f-nya kecil ini ya, simbolnya ya ini ya. Anti turunannya itu adalah, maaf ini enggak kelihatan ya, anti turunannya itu adalah
fungsi fx plus c. Ini ya, fungsi fx plus c ini di sini ya. Itu anti turunannya ini. Fx-nya kan ini x pangkat 5. Nah, ini fx besarnya ini ya, fungsi f yang memetakan x. Berarti integral atau anti turunannya itu adalah fx-nya, ini fx-nya ditambah dengan c. Ini itu adalah anti turunannya. Terus lanjut ini notasi integral tak tentu. Secara umum ya, secara umum fx fungsi fx ini menyatakan fungsi dalam variabel x ya, menyatakan fungsi dalam variabel x dengan f kecil ini dalam x turunan dari fungsi f ini, fungsi dalam variabel x, dan c-nya itu adalah konstanta bilangan real. Maka integral tak tentu fx ini dapat dituliskan dalam bentuk berikut ini. Ya, tadi integral fx-nya ini, karena ini tadi fx-nya itu adalah fx kecil ini adalah turunan ya, yang f-nya kecil ini adalah turunannya, dan f besar ini adalah fungsi dalam variabelnya ini, dari fungsi aljabarnya ini ya. Asli fungsinya itu adalah fungsi f x, f-nya besar ini ya, untuk membedakan ya. Nah, integral, nah ini berarti ini adalah turunannya. Fungsi ini adalah fungsi yang sudah diturunkan dalam x, berarti sama dengan fungsi f dalam x plus c. Berarti ini adalah asli suatu fungsinya. Setelah diintegral, asli suatu fungsinya ini ditambah dengan c, itu integral tak tentu. Jadi cirinya integral tak tentu itu selalu ada c-nya. C-nya itu konstanta yang belum bisa diketahui nilainya. Contoh, tentukan hasil dari integral 6x dalam x ya, oleh karena turunan fungsi f yang menyatakan fungsi dalam variabel x itu sama dengan 3x kuadrat ya. Oleh karena turunan fx ini sama dengan 3x kuadrat adalah, ini turunan, semua turunannya itu adalah atau sama dengan fx seperti yang tadi yang sudah Ibu jelaskan di awal, ini sama dengan 6x ini ya. Nah, ini adalah turunannya, ini 6x nya. Fx ini diturunkan 3 kalikan 2, 6. Pangkat 2 ini dikurangi 1, berarti tinggal x pangkat 1 yang sudah kita pelajari di awal sebelum kita membahas masalah integral ini ya. Nah, maka integral 6x dx dalam x ini sama dengan 3x kuadrat plus c. Berarti ini adalah fungsi dari turunannya ini ya, sama dengan 3x kuadrat plus c. Ini hasil integral 6x. Berarti fungsi semula ditambah dengan c ini ya, ditambah dengan c, itu mengintegralkan. Rumus dasar integral tak tentu. Ini fungsi f ya, menyatakan fungsi f ini menyatakan fungsi dalam variabel x. Nah, ini adalah simbol turunannya sama dengan fungsi f dalam x. Nah, min sepertiga x pangkat min 3. Kamu tentunya sudah paham ini karena kamu sudah mempelajari ya. Diturunkan itu sama dengan x pangkat negatif 4. Kenapa? Min sepertiga kalikan min 3 itu positif 1, karena 3 bagi 3 ya, min 3 dibagi min 3 hasilnya 1. Pangkatnya tambahkan 1 ya, ini ya, tambahkan 1 jadi x dikurangi 1, karena kalau turunan itu dikurangi ya, pangkatnya dikurangi 1, berarti min 3 dikurangi min 1, jadi hasilnya min 4. Itu integral turunan ya. Turunan itu
pangkatnya dikurangi 1 ya. Tapi kalau integral itu pangkatnya ditambahkan 1. Ini integral. Sama juga ini mengembalikan ke fungsi semula, pangkatnya tinggal dijumlahkan dengan 1 ya. Koefisiennya ini nanti 1 per n plus 1. Ini dalam bentuk ini x pangkat n ya, dikembalikan ke bentuk semula, itu adalah 1 per n plus 1, x pangkat n plus 1 itu adalah f-nya, fx-nya ini ya, diturunkan ini, jadi x pangkat negatif 4 karena turunan itu pangkatnya ditambah dengan 1. Nah, kalau diintegral berarti dikembalikan ke bentuk semula ditambahkan dengan c, karena c-nya itu adalah konstanta yang belum diketahui nilainya berapa. Nah, ini fx-nya 1 per n plus 1, x pangkat n plus 1 ya, ini fx-nya ditambah dengan c, itu adalah integral atau anti turunannya. Nah, contoh soal ini, tentukan hasil pengintegralan berikut ya. Integral 8x pangkat 3 dx ya, integral 2 per x akar x dx, dan integral 3x kuadrat plus 2x min 2 dalam x. Jangan lupa ini ya, tadi integral ini integral x ya, integral integral x pangkat n dalam x sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c ini ya. Penyelesaiannya tadi contoh soal yang tadi. Integral 8x pangkat 3 dalam x sama dengan ini tadi ya rumusnya ya. Ini tadi di halaman selanjutnya itu rumusnya Ibu hanya mengcopy ini aja untuk memperjelas, untuk mengingatkan aja. Integral x pangkat n dalam x sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Jadi kalau integral itu fungsi f ini yang menyatakan ya, menyatakan fungsi dalam variabel x ini ditambahkan dengan c, itu adalah nilai integralnya. Tentukan hasil pengintegralan berikut ini ya. Ini selanjutnya ingat-ingat rumusnya tadi, ini x pangkat n ya, integral x pangkat n dalam x sama dengan ini. Untuk membahas ini ya contoh soal ini supaya kamu bingung. Integral 8x pangkat 3 dalam x sama dengan koefisien x pangkat 3 nya itu 8 dibagi ini seperti ini tadi ya, karena ini koefisien x pangkat n itu 1 jadi 1. Kalau ini ada 8 nya berarti 8 dibagi pangkatnya 3 ini tambah 1 x ya, kalikan x pangkat 3 plus 1 ini n plus 1, jadi pangkatnya tambah 1 plus c ini sesuai dengan rumus ini ya. Jadi sama dengan 3 tambah 1 nya 4, ini pangkatnya juga 3 tambah 1 nya 4, jadi 8 bagi 4 x pangkat 4, 8 bagi 4 nya 2, jadi 2x pangkat 4 plus c nya mengikuti. Yang B, integral 2 per akar x dalam x ya, sama dengan ini akar itu sama saja pangkat setengah, karena ini akar x nya itu sebagai penyebut ya, bagi penyebut dipindahkan supaya jadi perkalian dengan 2 ini, maka pangkatnya ini jadi negatif, jadi min setengah, karena akar x itu sama saja dengan pangkat setengah ya. Nah, dipindahkan jadi pembilang ini ya, pangkatnya jadi negatif. Jadi kalau pangkat positif ya, pindahkan jadi pembilang dari pangkat negatif yang tadinya pangkatnya positif, yang tadinya penyebut ini jadi pembilang, maka dia akan menjadi pangkat negatif. Dalam kalau sebaliknya, kalau pangkatnya tadi yang pembilang positif
pindah jadi penyebut, pangkatnya akan berubah jadi negatif. Itu akan sebaliknya. Nah, ini diintegralkan jadi 2x pangkat min setengah sama dengan 2 dibagi min setengah plus 1. Ini, min setengah plus 1 karena pangkatnya min setengah ditambah dengan 1 sesuai rumus ini ya. Jadi x pangkat min setengah plus 1 plus c. Min setengah tambah 1 setengah. Min setengah tambah 1 setengah, ini pangkatnya. 2 bagi setengah 4. Min setengah plus 1 jadi setengah plus c. Pangkat setengah itu sama saja dengan akar. Jadi ini maaf tambah c ini ya. Jadi 4 akar x plus c. Ini tambah c ini ya. Jangan nanti dibetulkan nanti ya. Kurang nulisnya. 4 akar x plus c. Terus yang ketiga ini, yang c ini, integral 3x kuadrat plus 2x min 2 dalam x sama dengan diintegralkan lagi. Ini masing-masing diintegralkan sendiri-sendiri. Jadi 3x kuadrat diintegralkan 3 bagi 2 plus 1 karena pangkatnya 2 tadi ya. X pangkat 2 plus 1 karena pangkatnya 2. 2 dibagi 1 plus 1 karena pangkat x nya ini 1. Jadi 1 tambah 1, x pangkat 1 plus 1 min. Nah, ini kalau konstanta diintegralkan itu jadi kalikan dengan variabel x nya, jadi min 2x. Kalau misalnya 100 ya jadi min, kalau misalnya 100 ya berarti jadi 100x itu ya. Plus c, ini jangan lupa c nya itu adalah apa namanya, konstantanya. Kalau ini baru fungsi f ya, baru fungsi f dalam x ya, yang menyatakan fungsi dalam variabel x aja, belum ada c nya ya, belum ada c nya. 3/3 ini 2 tambah 1 nya kan 3, jadi 3/3 ini 1 ditambah dikalikan x pangkat 3 karena pangkatnya 2 plus 1 ini 3, berarti ini dengan ini selalu sama, plus 2 bagi 2 x kuadrat karena ini 1 plus 1 nya 2, ini pangkatnya juga ditambahkan 1 jadi 2 min 2x plus c. Ini 1 jadi x pangkat 3, ini juga 1 jadi x pangkat 2 min 2x plus c. Nah, ini untuk menentukan anti turunan atau integralnya. Nah, jadi dipelajari lagi ya. Nah, sifat-sifat integral tak tentu. Sifat-sifat integral tak tentu. Jika ini integral k yang fungsinya ini f dalam x, ini beda ya, f nya itu kecil tadi, berarti ini adalah turunannya. Ini adalah turunannya. K nya ini adalah konstanta, maka integralnya itu adalah bisa dijadikan bentuk seperti ini, k kalikan integral dari fungsi f dalam x nya, berarti ini adalah turunannya ya dalam x, dikembalikan ke fungsi semulanya, itu nanti akan atau menentukan fx nya ya, fungsi awalnya. Nah, terus yang kedua ini integral fungsi f dalam x plus integral fungsi gx dalam x, berarti masing-masing bisa ini jadi fungsi fx dulu dicari ditambah fungsi gx nya. Kalau misalnya langsung ya boleh langsung, kalau sudah sudah kalau misalnya sudah paham, ini langsung kayak seperti tadi contoh di awal, ini kan sama aja. Contoh di awal ini ada 3 ini ya, 3x kuadrat plus 2x min 2, ada 3 suku, ini sama seperti tadi. Kalau ini ada 2 suku, jadi disendiri-sendirikan, diintegralkannya bisa, tidak apa-apa. Itu contohnya untuk itu ya, contoh tadi untuk sifat-sifat fungsinya. Nah, selanjutnya ini ya, selanjutnya tadi sifat-sifatnya, sebentar, ini ya sifat-sifatnya.
sifat-sifat integral tertentu. Ini sifat-sifat integral tak tentu ya. Ulangi lagi. Ini kalau pengurangan dari sini langsung pengurangan sama seperti tadi contohnya. Contoh ini contoh soal, tentukan fungsi f dalam x atau fungsi fx jika diketahui turunan pertamanya itu adalah f aksen. Dalam ini aksennya tidak kelihatan ya. Fungsi pertamanya itu adalah fungsi f aksen dalam x sebagai berikut ya. Tentukan fx jika diketahui turunan pertama fx adalah sebagai berikut ya. Contoh soal ini, tentukan fungsi f-nya, fx-nya jika diketahui turunan pertamanya adalah fx. Jadi menentukan fungsi semulanya ini. Turunan pertamanya, ya, turunan pertama dari fungsi fx ini adalah 4x min 5 dan diketahui fungsi f yang memetakan 1 itu sama dengan 1. Fungsi itu simbolnya bisa Y ya. Fungsi turunan yang B ini, turunan pertamanya itu adalah x plus 3 per x kuadrat, dan fungsi f yang memetakan 2-nya hasilnya 5 per 2. Kita bahas di sini. Ini penjelasannya ya. Yang A, turunan dari fungsinya itu adalah 4x min 5 dan fungsi f yang memetakan 1 itu sama dengan 1 hasilnya. Jadi kita integralkan terlebih dahulu untuk mengembalikan ke fungsi semula ya. Integralkan turunannya ini. Jadi integral dari 4x min 5 ini, maaf tidak ada dx-nya, ini nanti ditambahin dx-nya ya. Jadi 4 dibagi pangkat x-nya ini 1 plus 1, x pangkat 1 plus 1 min 5x, ini konstantanya diturunkan jadi 5x ya. Nilainya ini menjadi 5x plus c, ini karena integral tak tentu. Ini simbolnya integral tak tentu itu ini, belum ada batas bawah dan batas atasnya ya. Jadi ini 4 dibagi 2, x pangkat 2 min 5x plus c. 4 bagi 2 nya 2 ini ya. Jadi 2x kuadrat min 5x plus c. Nah, dan ini adalah hasil integralnya. Ya, hasil integralnya itu sama dengan 2x kuadrat min 5x plus c. Ini adalah fungsi semulanya fx-nya ya, tapi belum diketahui c-nya berapa. Nah, ini adalah hasil dari integralnya. Jika fungsi f yang memetakan 1 sama dengan 1, nanti kita substitusikan angka satunya ini untuk mengganti x ini. Ini 1 kuadrat min 5 kalikan 1 plus c sama dengannya 1, karena fungsi ini sama dengan 1. Itu 1 kuadratnya 1, 5 kali min 1-nya ini 5, ya min 5 kalikan 1 ini min 5 plus c sama dengan 1. 2 kalikan ini 2 min 5 plus c sama dengan 1. 2 min 5 nya min 3 plus c sama dengan 1. Tadi c nya itu adalah 4 ya, 4 min 3 plus 4 kan sama dengan 1. Nah, masukkan atau substitusikan c ini yang sama dengan 4 ke untuk mengganti ini c ini. Jadi fungsinya itu adalah 2x kuadrat min 5x plus 4 ini yang dikatakan dengan fungsi semulanya. Ini ya, ini adalah anti turunannya, ini adalah fungsi semulanya 2x plus 4 yang sudah lengkap karena apa, konstantanya sudah diketahui. Terus sekarang yang B ini, yang B ini f aksen ya, atau turunan fungsi f dalam x-nya itu adalah x plus 3 dibagi x kuadrat, dan fungsi f yang memetakan 2 sama dengan 5 per 2 ya. Jadi turunannya ini diintegralkan dulu.
integral ini, sorry ya, nggak ada x nya ini. Integral dari x plus 2, iya 2, tadi soalnya 2 atau 3 ini. Nah, kita dilihat dulu. Oh, soalnya 3, ini soalnya 3, soalnya 3 ya. Berarti ini ibu salah nulis ini ya, ganti 2 aja nggak apa-apa. Di integral x plus ini 3 nya ganti 2 supaya lebih mudah ya. Ini berarti jadi integral x plus 2 per x pangkat 2 dalam x harusnya. Ini dalam x nya enggak ibu tuliskan, jadi nanti kita betulkan lagi ya. Jadi integral x plus 2x pangkat 2 ya, karena ini x pangkat 2 nya itu penyebut, jadikan pembilang dengan 2 ini pangkatnya jadi negatif karena tadinya positif waktu jadi penyebut. Nah, diintegralkan jadi ini variabel x nya posisinya 1, jadi 1 per 1 plus 1 x pangkat 1 plus 1 plus 2 dibagi min 2 plus 1 karena pangkatnya ini min 2, x pangkat min 2 plus 1 plus c ya. Ini jadi setengah x pangkat 2 ini plus 2 dibagi min 1 karena min 2 plus 1 nya min 1, x pangkat min 1 plus c. Nah, jadi setengah x kuadrat min 2x karena ini 2 bagi min jadi min ya, min kalikan plus ini 2x pangkat negatif 1 plus c, atau ini setengah x kuadrat min 2 per x nya ini pangkatnya dirubah menjadi negatif, jadi positif, yang tadinya negatif berubah jadi positif, berarti jadi penyebut. Nah, jadinya pangkat 1 karena negatif ini jadi positif di sini, ketika jadi penyebut ya, x plus 1. Jadi integral tak tentunya itu adalah setengah x kuadrat min 2 per x plus c, 2 per x plus c, dimana fungsi f yang memetakan 2 itu sama dengan 5 per 2 ya, jadi setengah kalikan 2 pangkat 2 ini x nya diganti 2 min 2 bagi 2 karena ini x nya ini 2 per x, ini 2 x nya ganti 2 plus c sama dengan 5 per 2. Jadi 4 kalikan setengah karena 2 pangkat 2 ini 4 kalikan setengah 2 ya. Terus ini kembali lagi ke semula ini soalnya. Nah, ya, kembali lagi ke semula. Jadi 3 per 2 plus c sama dengan 5 per 2 ya. Iya, ini 2 per 2 nya jadi 4 per 2. Jadi 4 per 2 min 3 per 2 plus c sama dengan 5 per 2. Jadi 4 min 3 per 2 plus c sama dengan 5 per 2. 4 kurangi 3 1, jadi 1 per 2 plus c sama dengan 5 per 2 ya. Jadi c nya 5 per 2 dikurangi setengah, jadi c sama dengan 4 per 2. 4 per 2 sama dengan 2, berarti c nya sama dengan 2 gitu ya. Dan ini berarti fungsinya ya, fungsi dalam yang menyatakan dalam variabel x nya itu adalah setengah x kuadrat. Ini harusnya min 3 per 2 min 3 per x ditambah 2, c nya itu adalah 2 gitu ya. Maaf ini tadi ibu salah nulis ya, itu tinggal diganti angka aja nanti. Udah, itu saja untuk penjelasan tentang integral tak tentu. Nanti kalau kalian sudah bisa memahami, dan apabila belum memahami silakan nanti bisa bertanya dengan ibu. Dan nanti untuk tugasnya menyusul ya, mempelajari dulu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.